Puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang penuh dengan segala kekudusan dan kesucian. Terima kasih atas segala kebaikan dan sayang-Mu. Hari ini kami sekeluarga Tuhan boleh Bapa mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan mereka yang akan Tuhan melike melalui Tuhan siaran Tuhan YouTube. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami, sehingga firman Allah yang kami akan dengar dan kami akan sampaikan itu semua Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis apapun bentuknya kami tolak hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan serahkan Tuhan ibadah ini, meja perjamuan dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, dan kami Tuhan akan memperoleh yang sangat sempurna daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami siap mendengar firman-Mu, menyambut tubuh dan darah-Mu sebagai makanan kami dari iman kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini merupakan minggu pertama di bulan Februari di tahun 2025. Kita boleh ada ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Amen. Itu sebab mari kita tetap yaitu hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita tetap hidup dalam kasih sayang-Nya. Dan itu sebab mari kita sudah memuji Tuhan, bahkan sudah mendengar kesaksian yang hebat, yang luar biasa, untuk semua hanya oleh kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Nah itu sebab mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Iya, puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca bersama. Iya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Hebat firman Tuhan ini. Alkitab ini tidak pernah usang. Alkitab tidak pernah dikatakannya itu ya ketinggalan zaman. Bayangkan firman Tuhan Alkitab ini berisikan yaitu kebenaran. Yaitu memiliki kebenaran yang sudah dikasih oleh Tuhan, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan yang sama yang sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Alkitab ini, itu sudah beribu tahun ya. Sejak 2000 tahun yang lalu ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ini adalah rasul yang hebat, yang luar biasa, telah menuliskan kepada murid didiknya yaitu Timotius ya. Timotius adalah, kalau ayat 15, dia adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Karena apa? Karena sejak dari kecil dia telah mengenal Alkitab. Coba baca ayat 15, baca ayat 15, undur. Timotius 2 Timotius 3 ayat 15. Iya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa ternyata Alkitab kita ini yaitu menuntun kita supaya kita memperoleh apa? Hikmat yang daripada Tuhan. Katakan hikmat. Hikmat itu adalah luar biasa ya. Hikmat itu tidak sembarangan Tuhan akan percayakan. Orang boleh menimbang, orang boleh mengetahui benar dan jahat. Tetapi sudah hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan menikmati hikmat itu. Hikmat itu adalah kita tahu bahwa mengetahui baik dan jahat. Mana yang kita mau lakukan, mana yang tidak kita akan lakukan. Itulah hikmat. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan,
Timotius ini telah dididik sejak dari kecil. Bayangkan, sejak dari kecil. Sama seperti ketiga anak papa, ya. Sejak dari kecil, ya, kita ingat waktu dulu Ariel, waktu kita membaca Alkitab sama-sama. Tunggu dulu, waktu dia belum masih STK, ya. Kita akan membaca. Walaupun pelan-pelan dia baca, kita tunggu dengan sabar. Dan sekarang sudah bisa melayani Tuhan, sekarang sudah bisa berkhotbah. Semua ini oleh karena kasih Tuhan. Ini semua karena apa? Dari kecil kita telah diperkenalkan untuk mengetahui isi Alkitab itu. Dan kenapa Alkitab itu yang pertama, tadi sudah dikatakan bahwa bermanfaat. Untuk apa? Untuk pertama kata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di dalam isi Alkitab ini penuh dengan pengajaran daripada Tuhan. Jadi saudara mau berhasil, itu ada dalam Alkitab. Saudara mau yaitu hidup di dalam kemenangan, semua ada dalam Alkitab. Saudara mau hidup sehat, semua ada dalam Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itu penuntun orang untuk memperoleh pengetahuan. Alkitab menuntun kita agar supaya saudara kasih oleh Tuhan, hidup ini tidak hidup berantakan. Iya. Kenapa? Kan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi pertama untuk mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan. Manusia hidup sudah kasih oleh Tuhan. Kenapa ada peperangan? Kenapa ada perkelahian? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada pemberontakan? Kenapa sudah hidup di dalam yaitu korupsi dan sebagainya dan sebagainya? Karena apa? Hidup manusia tidak tahu itu salah dan benar. Tetapi sudah kasih oleh Tuhan, kita sudah menyatakan yaitu kesalahan. Kesalahan apa yang dibuat oleh manusia? Kesalahan manusia yang pertama yang dibuat oleh manusia adalah hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita hidup dalam dosa, berarti Alkitab ini menyatakan bahwa dosa itu akan membawa kepada kebinasaan. Ada amin? Dosa itu membawa kita kepada ketidakdiberkati. Dosa akan membawa kita kepada suatu tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada yaitu kebahagiaan. Itulah dosa. Dosa membawa manusia jadi stres, ya. Dosa membawa manusia menjadi tidak ada sedang kasih oleh Tuhan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Itulah dosa. Maka Tuhan berkata, Alkitab itu berguna, bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kesalahan. Nah, kesalahan apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini? Rasul Paulus sudah ingatkan. Coba ayat pertama. Rasul Paulus sudah ingatkan ayat pertama 2 Timotius pasal 3 tadi. Haleluya. 2 Timotius 3 yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yes. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yes. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus apa? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Inilah kelakuan manusia pada akhir zaman. Jadi Rasul Paulus sudah tunjukkan ini akan terjadi pada akhir zaman. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat Tuhan manusia-manusia akhir zaman ini penuh dengan segala kerusakan. Katakan bahwa pada akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah.
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab itu memang benar, akan menyatakan suatu kesalahan. Jadi kalau kita tidak lagi hidup dalam beribadah pada Tuhan, tidak peduli akan yaitu pekerjaan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang pemberontak, pemelawan, tidak dengar-dengaran sama orang tua. Alkitab katakan bahwa apabila engkau menghormati orang tua, menghargai orang tua, yaitu mendengar orang tua, maka akibatnya engkau memperoleh umur panjang. Masa depanmu akan diberkati. Itu akibat dari kita menghormati. Nah, kalau kita tidak menghormati orang tua, kita tidak mendengar perkataan orang tua, kita tidak mendengar yaitu para pendidik-pendidik yang mendidik kita kepada sesuatu yang baik, maka apa yang akan terjadi masa depan kita? Kita menjadi orang yang rusak. Kita menjadi orang-orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah. Bayangkan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca perjanjian lama, oleh karena manusia itu keras kepala, karena manusia itu tidak dengar-dengar firman Tuhan, Tuhan tidak pedulikan. Tuhan biarkan, ya, bahkan Tuhan biarkan sesuai dengan hidup mereka, sesuai apa yang mereka mau perbuat. Tuhan biarkan, tapi syukur Tuhan mengirimkan para nabi. Kita lebih syukur Yesus datang ke dunia ini, yaitu membawa damai kepada kita. Yesus membawa ini memperbaiki kerusakan yang telah menjadi rusak itu. Itu sebab Bapak Ibu Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu memperbaiki kelakuan, ya. Makanya dalam yaitu Galatia pasal 5 ayat 19, inilah memperbaiki kelakuan kita, supaya kelakuan kita ini akan menjadi kelakuan yang benar, ya. Coba baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 mulai, ya. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya. Terhadap semuanya itu memperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak memperbaiki kelakuan kita, kalau kita tidak memperbaiki pribadi kita, roh kita, jiwa kita, pola pikir kita, pola pandang kita, semua kalau kita tidak diperbaiki, maka apa? Alkitab menggariskan bahwa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu yaitu sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan itu soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita? Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak memperbaiki kehidupan kita, tidak memperbaiki kehidupan kita? Maka firman Tuhan katakan, maka harus kita memperbaiki. Bagaimana cara kita hidup? Ayat 21, coba baca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22, ya. 22, tetapi buah roh, ya, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam sukacita, kalau kita hidup dalam damai sejahtera, kalau kita hidup yaitu tidak dalam duniawi, kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, melakukan kebenaran, maka apa? Hukuman yang akan menghukum kita tidak akan berlaku. Kenapa? Hukum roh dan hukum Roh Kudus itu telah membebaskan kita daripada hukum maut dan hukum dosa. Itulah damai sejahtera, itulah sukacita. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengajaran itu penting, ya.
2 Timotius 3 pasal yang ke-17 tadi itu sangat penting. Supaya apa? Dalam ayat yang ke-16 dia berkata bahwa ayat kalimat yang terakhir saya akan baca kembali kepada kita. Iya, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, firman Allah menyatakan kebenaran, firman Allah yang memperbaiki kelakuan kita dan apa yang terjadi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita mengenal Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah bukan sekedar memuji Tuhan, kita bukan sekedar hanya memuliakan Tuhan, kita bukan hanya sekedar untuk yaitu bunga-bunga gereja, bunga-bunga dalam ibadah, tapi sudah kasih oleh Tuhan, kita ini benar-benar hidup dalam kebenaran. Haleluya. Katakan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saudara sedang kasih Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, oh luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat 17 akan kita alami. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Haleluya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, oh sedang kasih oleh Tuhan, kita akan diakui kita adalah kepunyaan Allah. Katakan, aku punya Allah. Aku punya Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Maka firman Allah yang Papa sampaikan, yang kita sampaikan pada waktu-waktu yang awal, sudah kasih oleh Tuhan, buatlah Yesus heran. Haleluya. Buatlah Yesus berkata, engkau adalah sahabatku. Ada amin. Buatlah Yesus dan kasih oleh Tuhan percaya kepada kita. Kalau Yesus sudah percaya kepada kita, wah hebat. Kalau Yesus sudah yaitu membuat heran, wah luar biasa. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus dilengkapi ya. Memang ya Galatia Efesus pasal 4 di sana berkata bahwa kita ini ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ada amin. Iya, untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja pada akhir zaman, sehingga gereja tidak akan mengalami kesesatan, gereja tidak akan mengalami yang namanya ketidakadabenaran, tapi gereja Tuhan akan mengalami yaitu apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Makanya Rasul Paulus ketika dia berkunjung ke jemaat Efesus, hanya berapa orang saudara? Coba lihat Rasul Paulus punya kunjungan ya ke jemaat Efesus pasal yang Kisah Rasul pasal 19 ayat pertama. Coba saudara baca. Iya, Kisah Rasul pasal 19 ayat pertama. Iya, inilah kunjungan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Ya. Firman Tuhan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Puji Tuhan. Ya, ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jumlah mereka hanya kira-kira 12 orang. Itu orang separuh daripada Tuhan. Jadi Alkitab katakan benar 1-2 orang berhimpun atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Jangan kita kecil hati, bukan kita ini cuma 5 orang, 6 orang dan sebagainya. Tapi kita harus bangga. Alkitab sudah mencatat, bayangkan Rasul Paulus datang kepada jemaat Efesus, yaitu hanya berapa orang? 12 orang. Dan dia menanam pengajaran. Ya, dia datang menanam pengajaran ya. Dia datang untuk supaya mereka betul-betul hidup dalam pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran roh
Kudus. Saudara, kamu terima Roh Kudus ketika kamu percaya. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya, tapi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Dan pada waktu itu Rasul berkata, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu percaya? Oh, kami belum mendengar kalau ada Roh Kudus. Ternyata bertahun-tahun jemaat, berabad-abad jemaat dibiarkan tidak hidup dalam Roh Kudus. Karena kenapa? Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah pengingat. Roh Kudus itu guru besar kita. Kan Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri, yang adalah sunan kasih diwujudkan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itu sebab kita harus percaya pengajaran Roh Kudus, pengajaran karunia, penampakan dosa. Haleluya. Iya, itu adalah daripada Tuhan. Nubuat itulah daripada Tuhan. Makanya kita harus betul-betul dalam pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu pengajaran yang ada dalam Alkitab. Ada amin? Karena Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar orang, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang supaya mereka hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam